Akhirnya dia cepet-cepet, bener mas. Beda. Ketika dia naik lagi ke atas bukit atau ke atas rumah itu. Selamat datang di channel yang menyajikan kisah-kisah nyata yang berkaitan dengan mistis. Bersama saya Putra Christian di channel Alamin Lelembut. Selamat malam, berjumpa kembali dengan saya di channel Alamin Lelembut. Saat ini saya sedang ditemani oleh seorang narasumber. Oke, kita langsung saja berkenalan dengan beliau. Dengan Mas siapa dan dari mana? Saya Mustafa mas, dari Kepanjen, Kabupaten Malang. Oh, Malang Arema ya? Arema Malang sendiri. Ya, Arema. Oke. Nah, kira-kira ini tentang apa ceritanya? Ya, saya kali ini ingin menceritakan kisah nyata mas. Itu kisah nyata dari teman saya. Kebetulan narasumber tersebut atau teman saya itu tidak mau terekspos, jadi tidak mau datang ke sini. Dan dia saya wakili aja dengan konteks cerita yang dia bawakan itu benar-benar nyata. Jadi akan saya kemas di sini dengan cerita yang istilahnya tanpa ada improvisasi yang berlebihan. Seperti itu. Oke guys, pasti teman-teman sudah pada penasaran kan tentang apa cerita yang akan disampaikan oleh narasumber kali ini. Oke, tanpa berbelit-belit lebih panjang, mari kita simak bersama. Monggo Mas, silakan. Ya. Pertama saya akan menceritakan itu di ketepatan waktu itu tahun 2004 mas. Waktu itu tahun 2004 bulan Februari. Sudah lama sekali. Ya udah lama. Dan waktu itu ketepatan teman saya itu bekerja di salah satu hotel berbintang di Jakarta Pusat, tepatnya di daerah Sawah Besar. Oke. Di momen itu teman saya dan bersama teman-teman di hotel tersebut, di instansi atau di instansi pekerjaannya, dia ada sebuah jeda libur lah, rekreasi istilahnya. Itu kisaran 4-5 harian libur panjang, dan teman-temannya dan dia melakukan sebuah rencana rekreasi mas. Piknik ke tempat wisata, yaitu di Gunung Pangrango, Sukabumi tepatnya mas. Oh iya, tahu saya. Itu insya Allah gunung tersebut sudah terkenal lah di momen-momen wisata. Dan oke, singkat cerita, waktu itu hari Jumat bulan Februari mas. Waktu itu hari Jumat bulan Februari, siang hari mereka berencana akan pergi ke tempat wisata tersebut dengan menyewa angkot waktu itu mas. Karena kan di zaman tahun 2004 itu belum banyak Gojek atau sepeda motor, itu kan masih kebanyakan notabene angkutan mobil. Ya, angkutan umum. Ya. Oke, siang hari mereka berkemas, dia menyewa angkot, sudah clear. Inilah perjalanan menuju stasiun di Sukabumi. Ketepatan di tempat tinggalnya ke Sukabumi itu jauh mas, istilahnya ke stasiun Sukabumi itu jauh. Jadi dia menyewa angkot untuk menuju ke sana. Di dalam perjalanan, ketepatnya namanya anak muda mas ya. Anak muda itu membawa minuman-minuman keras seperti alkohol dan sejenisnya. Ketepatan mereka dengan inginnya melepas penat, mereka meminum minuman keras di saat perjalanan menuju stasiun tersebut. Di dalam angkot itu mereka minum mas. Oh, dalam perjalanan. Saya kira waktu di tempat lokasi. Belum, ya saking senengnya ya, dia lagi istilahnya melepas penat ya, dia langsung minum keras. Akhirnya sampailah di stasiun Sukabumi. Di
Di stasiun situ dia naik kereta api menuju tempat wisata tersebut, yaitu di Gunung Pangrango di Sukabumi itu. Oke, sudah di tempat wisata mereka menyewa penginapan. Nah, dia inginnya sih ingin istirahat dulu, kan? Ingin break dulu di situ. Tidak ingin langsung ke pendakian atau ke mendaki gunung. Jadi dia tidak serta-merta langsung. Ketepatan di saat dia sampai di wisata itu kisaran maghrib, Mas. Jam 6 mungkin. Iya, kisaran jam 6 lah maghrib itu. Dia ganti baju, siap-siap, dia mandi, ya ketepatan ya berkemas lah. Tetapi salah satu temannya itu, gimana kalau sekarang aja kita ke atas gunung atau kita mendaki? Lah rencananya besoknya. Besoknya, karena kan ya lelah kan. Tapi melihat suasana di situ kan beda. Dia ingin segera menuju pendakian atau mendaki, ya, istilahnya seperti itu. Oke lah kalau emang seperti itu, karena suasana waktu itu mendukung, Mas. Suasana cerah, juga ketepatan di gunung tersebut waktu itu kecepatan angin itu antara 30 km per jam, 40 km per jam. Ya lumayan kencang. Lumayan kencang. Jadi kan itu istilahnya adrenalin untuk anak muda-muda itu kan seru gitu istilahnya. Mencari tantangan lah istilahnya. Oke, langsung setelah Isya jam 7 lebih lah mereka mulai melakukan perjalanan. Itu ada orang 5, Mas. Teman saya ini namanya dan ada Akbar, ada ya, salah satu temannya lagi, ada Irul, yang dua lupa saya. Pokoknya Irul, Akbar, dan ini yang saya ingat. Nah, ini ya ketepatan teman saya, Mas, istilahnya panggilannya di kampung saya itu. Sudah naik mereka, belum melewati pos 1, Mas, tapi mereka masih izin ke penjaga wisata atau pengamanan di wisata tersebut kan pasti kita beli tiket dan lain sebagainya itu kan, Mas. Iya. Itu udah izin clear, oke, beres, tidak ada hal yang harus digagalkan di pendakian. Oke, mereka langsung mendaki, Mas. Itu pendakian kisaran jam 8 kurang lah. Mereka mulai malam itu, Mas. Daki seperti biasa. Ya, tetap aja mereka masih melanjutkan ritual anak muda tadi itu yang waktu diangkut itu. Minuman alkohol itu. Pasti jalan kaki itu ya? Iya, pasti itu mendaki dengan jalan kaki. Ada sebuah bukit. Bukit itu jalan setapak gitu, Mas. Itu udah gelap gulita, tapi pemandangan di bawah itu sudah luar biasa. Dia sama teman-teman dengan rileks, dengan enjoy, dan dengan bercanda-bercanda gitu kan, Mas. Nah, akhirnya tidak terasa sudah hampir di pos 1. Nah, mereka hampir di pos 1. Nah, ketepatan di sebelum pos 1 itu ada jalan setapak belok kiri, turun ya, Mas. Yeah. Nurun ini, terus ada belokan ke kanan sama lurus. Waktu itu teman saya bercerita seperti itu. Ya, mereka sampailah di pos 1. Nah, dan teman-teman yaitu Akbar itu sudah nyampe di pos 1. Lah, yang Irul tadi itu dicari sama teman-temannya tadi karena keenakan bercanda tuh. Yeah. Keenakan mendaki sambil lihat kanan kiri dengan suasana angin seperti itu. Mereka lupa kalau temannya Irul ini ketinggalan. Begitu, Mas, ceritanya. Jadi yang Irul ini tidak di gerombolan atau di perkumpulan teman 4 tadi itu, termasuk Mas. Nah, mereka bertanya, loh, Irul kemana ya? Oh, paling masih di belakang, atau dia masih menikmati pemandangan atau menikmati sebuah pendakian. Oke, kita tunggu. Kayaknya dia di rest tempat pos 1 itu ya bakar-bakar jagung, ya kan, Mas? Nah, seperti biasa lah kalau break itu dia bakar-bakar ya segala macam makanan lah. Kok ditunggu-tunggu Irul kok gak muncul-muncul ini? Gitu, Mas. Dan teman-temannya Akbar itu kok, loh ya kemana ya Irul ya? Aduh, kita nggak mungkin kembali nih. Kalau kembali kita malah
belum terlalu istilahnya hafal dengan jalur, kita harus tunggu. Ketepatan waktu itu teman-teman masih sabar, masih enjoy dengan istilahnya perkumpulan minum-minuman keras terus sambil bakar-bakar, itu masih istilahnya ya masih nggak apa-apa lah, masih enjoy. Sampailah di momen waktu itu pagi harinya Mas, sampai tertidur lah Mas. Orang itu biasanya kalau minum kan sampai tertidur dan sebagainya. Ada yang bangun waktu itu. Di pagi hari itu Akbar kalau nggak salah bangun. Bangun. Teman kita Irul kok belum bergabung ke kita? Kemana mereka? Kemana dia? Mereka bilang seperti itu. Panik tuh seperti itu. Mau melanjutkan ke pos 2, tapi mereka masih ada kepanikan di aktivitas mereka sebelum melaksanakan ke pos 2 itu. Karena ada si yang ketinggalan. Si Irul hilang. Si Irul ini belum kembali gitu Mas. Ini panik tuh. Wah, gimana coba Masnya kalau pergi bersama teman lengkap, terus salah satu teman yang tertinggal itu kan pasti dia punya keluarga, terus dia gimana coba, itu dia nggak mungkin melanjutkan perjalanan ke pos 2. Akhirnya moodnya mendaki itu hilang. Apa karena ganjil mungkin ya? Kan ada mitos kalau ganjil nanti salah satu hilang atau nambah satu. Bisa jadi seperti itu, yang namanya itu di gunung kan ya ada hal-hal yang berbau seperti itu, saya nggak tahu juga. Oke, akhirnya ditunggulah sampai siang hari Mas, sampai jam 1:30. Akhirnya dia memberanikan diri untuk lapor ke pos keamanan, atau istilahnya orang yang bertanggung jawab di wisata tersebut. Pak, saya lapor, ini ketika menuju di pos 1 itu teman saya kok kehilangan jejak saya dengan teman saya ini. Dan dia sampai hari ini juga tidak bergabung di kita. Sampai sekarang kita tunggu belum muncul gitu. Akhirnya dicari toh Mas. Wah, jadi cari dengan istilahnya ya satgas pengamanan di tempat wisata tersebut. Panjang ini Mas ceritanya. Dengan keluh kesah, dengan harap-harap cemas, 1 hari, 2 hari, bahkan sampai 3 hari nih Mas. 3 hari di pos terus. Ya di situ dicari tetap dilakukan pencarian untuk mencari si Irul tersebut. Bayangkan Mas seperti itu. Padahal liburannya 5 hari. Iya, sampai mereka tidak berpikiran untuk melanjutkan rekreasi atau ke pendakian yang berikutnya. Moodnya udah hilang mereka. 4 hari, 5 hari, bahkan singkat cerita Mas ya, itu sampai 1 bulan. Nah, momen-momen 1 bulan itu keluarga sudah dikasih laporan, ya mereka memberanikan diri untuk harus lapor ke keluarga. Dengan segala resiko yang pasti keluarga akan kaget, marah, punya amarah emosional tersendiri karena salah satu keluarganya hilang. Ini sudah berjalan 1 bulan, akhirnya satgas atau tim pencarian pengamanan tersebut dihentikan Mas. Bahkan polisi sekitar, polsek sekitar udah mencari nihil. Tidak ada kabar yang istilahnya kabar baik lah kalau Irul itu ditemukan. Nah, dengan cara kebijaksanaan akhirnya Irul di istilahnya udah meninggal dunia lah Mas. Dinyatakan meninggal dunia. Itu singkat ceritanya seperti itu. Wah, histeris itu Mas. Teman-temannya mereka sudah punya kena psikologi seperti itu, keluarga juga seperti itu. Akhirnya 2 bulan, 3 bulan, ya akhirnya kembali bekerja mereka. Si teman-temannya ini kembali bekerja di tempat instansi atau di sawah besar tersebut, di salah satu hotel bintang 5 itu. Ya berjalan seperti biasa, udah. Meskipun dalam sehari-harinya teman-teman mereka itu berpikiran ke Irul. Setiap makan dia ingat Irul, setiap dia bercanda ingat Irul, setiap dia minum-minuman keras dia ingat Irul. Jadi moodnya untuk melakukan aktivitas bersenang-senang itu kayaknya udah turun. Karena sudah sering bareng. Iya, udah sering bareng kumpul dan akhirnya ya seperti itulah. Oke, singkat cerita Mas, udah berbulan-bulan, 3 bulan, 5 bulan, bahkan sampai hampir 2 tahun. Bahkan itu sudah atau kalau di tempat sana kan ada istilahnya 7 hari, tahlilan 7 harian sudah, ya kan?
Dan 100 hari sudah sampai ya istilahnya segitulah. Berapa hari sudah dikasih tahlilan, istilahnya sudah ya pasrah lah keluarga untuk menerima. Oke lah. Ketepatan waktu itu ketika bekerja ada salah satu temannya Mas ini ditelepon, yaitu Akbar tadi itu. Akbar ditelepon oleh pihak keluarga. Itu berjalan hampir 2 tahun, Mas. Halo, assalamualaikum. Ini yang benar ini temannya si Irul tadi gitu. Iya, saya dari pihak keluarga Irul. Bahwa Irul sudah datang, Mas. Dia sudah pulang. Lu kaget toh? Hidup. Ya, kaget mereka semua itu, kaget semua itu. Teman-temannya bahkan instansi di tempat mereka bekerja sudah heboh, Mas. Loh, gila ini. Masa sih Irul kembali? Gimana coba? Penasaran toh? Akhirnya ketika dia pulang bekerja, dia semua teman-temannya itu langsung penasaran ingin bertemu dengan Irul. Itu, Mas ya? Ya. Ceritanya seperti itu. Nah, akhirnya berjumpalah dia di tempat atau di rumahnya Irul tersebut. Dia naik kendaraan bersama-sama, ya nyewa angkot lagi itu. Di depan rumah Irul itu banyak orang, Mas. Udah tetangga-tetangganya itu ya seperti orang selamatan gitu. Kayak orang antara abang ngelayat, kalau katakanlah orang Jawa itu melayat itu ya. Itu heboh, itu rame di situ. Karena ada Ya, Irul gitu ada ya. keanehan itu, Irul pulang itu. Dikira meninggal, ternyata masih hidup. Betul. Masuklah mereka ke kediaman rumahnya Irul. Hai, Akbar. Oh, pelukan mereka. Udah nggak percaya gitu. Irul, kamu kemana aja? Sudah tangis-tangisan lah, Mas. Gitu. Udah, duduk dulu, saya jelasin. Irul bilang gitu kepada Mas dan teman-temannya itu. Udah, kita duduk dulu, kita tanya ini Irul ini gimana, kok bisa selamat dan sehat, tidak ada ya istilahnya luka-luka, nggak ada, utuh. Dan baju yang dipakai Irul itu ya seperti yang ketika dia melaksanakan pendakian itu atau melakukan aktivitas pendakian tersebut. Ya pakai jaket coklat, bajunya krem, dan celananya juga celana jeans itu. Ya teman-temannya hafal, Mas. Irul, kamu pakai baju tutup ini ya? Loh iya, emang kenapa? Akhirnya ini singkat cerita, Mas. Kenapa kok heboh gini ya? Gini. Berarti si Irulnya belum paham atau gimana? Irulnya ini cerita, Mas. Akhirnya si Irul cerita. Si yang hilang ini, Mas. Iya. Cerita kepada teman-teman dan keluarganya waktu itu ketepatan. Saya itu nggak pulang 2 hari. 2 hari. 2 hari menurut Irul. Gila lu, 2 hari apaan lu? Itu semua orang itu istilahnya singkat cerita. Kamu itu nggak pulang 2 tahun. Tahu nggak Rul kamu, Rul? Yang bener ya, itu nggak perdebatan yang ya saur manuk lah kata orang Jawa itu ya. Irul akhirnya berceritalah. Ini kisahnya dimulai dari ini, Mas. Oh, iya. Irul, kenapa Irul ini terkuak akhirnya semua. Irul bercerita gini, saya singkat, Mas ya, supaya tidak terlalu lama. Mas Irul ini bercerita kepada Mas Didi dan Akbar dan teman-temannya dan di depan keluarganya juga, dia bercerita seperti ini. Lu ingat gak waktu kita ada turunan jalan setapak, terus ada pertigaan itu, yang kanan sampai yang ke lurus kita ke pos 1. Oh ya, aku masih ingat, gitu ngomong kepada Irul. Di situ itu, waktu itu kan saya masih ya santai kan. Waktu itu saya pengen lihat, ketepatan saya lihat cewek mencari kayu bakar. Ya ceweknya ini kayak keberatan gitu. Akhirnya saya nggak tega dong. Saya samperin si cewek tersebut. Sendirian? Cewek? Iya, sendirian. Itu kan makanya kan terpisah sama rombongan, Mas. Oh iya. Ya teman-temannya kan ada yang mabuk, ada yang kan udah lurus aja mereka. Lah Irul ketepatan tidak sadar bahwa temannya terus berjalan ke atas. Nah, si Irul ini ikut mabuk enggak? Enggak, waktu ketepatan itu Irul nggak ikut mabuk, Mas. Oh. Ketepatan ya Irul anaknya ya istilahnya ya kategori anak yang baik, anak yang ya normal-normal aja lah. Alim mungkin ya. Kalau alim enggak. Kalau alim enggak, Mas. Ya disamperin lah si cewek tersebut. Mbak, bisa saya bantu? Neng waktu itu. Kan bahasa Sunda kan ya. Oh iya. Neng, bisa saya bantu, Neng? Oh iya Kang.
ini kalau bisa akan bantu ya makasih. Itulah ceweknya dengan ramah, oke saya bantu. Akhirnya diantarlah cewek tersebut sampai ke kediamannya Mas, sampai ke rumahnya dengan membawa kayu bakar tersebut. Ciri-cirinya bagaimana Ceweknya itu? cantik Mas. Ceweknya katanya Irul itu cantik. Ya, istilahnya ya nenggelis lah kalau katanya orang Bandung itu. Sampailah rumahnya itu dari pertigaan Jalan Setapak itu kira-kira 500 meteran lah Mas. Ya agak jauh lah. Dengan liku-liku hutan seperti itu Mas. Kan di situ hutan Mas. Lika-liku. Ternyata ada rumah Mas. Di tengah-tengah. Ya istilahnya hutan itu ada rumah. Rumahnya itu ya rumah sederhana Mas. Itulah rumahnya Neng itu tadi. Berapa rumah? Satu saja. Cuma satu rumah di tengah hutan. Iya, dengan tidak ada listrik, tidak ada penerangan, istilahnya ya pakai lampu minyak lah, lampu minyak tanah. Oblek. Oblek kalau orang Jawa mengatakan Mas ya. Di situ si Neng atau si wanita tersebut tinggal cuma dengan ayahnya atau bapaknya lah istilahnya. 2 orang. Abah, dia kalau manggil Abah. Bah, ini ada temen yang bantu saya Bah. Akang ini bantu saya bawain kayu bakar. Oh ya silakan masuk. Silakan masuk dengan ramah gitu bapaknya. Si Nengnya juga dengan ramah gitu. Nengnya ya ke belakang buatin minum. Ya biasalah Mas kalau ada tamu ke rumah kan pasti sibuk di belakang gitu menjamu tamu lah. Waktu itu ketepatan si abahnya atau si bapaknya Neng ini waktu si Irul datang itu dia masih nata-nata kayu bakar itu yang dicari si Neng tadi itu ditata gitu sama bapaknya Mas untuk persiapan besok gitu paling ya, untuk persiapan besok masak gitu. Dia masih nata-nata gitu. Maaf lo Mas atau tanganku ini kok masih kotor, mohon maaf ya saya tak cuci dulu. Ramah Mas, ramah lah bapaknya itu. Udah cuci, udah bersih, ya akhirnya berkomunikasi bersama istilahnya yang menyambut tamu. Makasih lo udah bantuin anak saya, masnya baik, gini. Terus masnya si Irul tadi bilang gini, dalam hati, ya, anak secantik itu kok disuruh cari kayu bakar gitu lah. Malam-malam pula, jam 8 malam bayangin itu Mas, jam 8 malam itu. Logikanya kok tega gitu ya. Tapi emang ketepatan di rumah itu cuma 2 orang, bapaknya sama si anaknya itu si Neng tadi itu. Singkat cerita, akhirnya bapaknya bilang gini, Mas tidur aja Mas di rumah kami, nginep aja. Aduh Pak, enggak lah, enggak enak. Lu enggak apa-apa. Pasti teman-temannya Samen di pos 1 lah. Gak mungkin nanti saya antar lah, saya juga hafal ini di lingkungan ini. Bapaknya bilang gitu Mas. Akhirnya si Irul kan lega Mas. Oh nanti pasti dianterin kok. Dia kan sudah paham Mas jalur-jalur di situ. Akhirnya si Irul mau lah. Apalagi Irul juga capek kan Mas. Waktu itu dia pengen nginep tapi teman-temannya langsung ingin mendaki kan, capek kan Irul emang. Akhirnya dia menginap di situ. Ya normal lah nginap. Singkat cerita pagi harinya Mas. Pagi harinya dia bangun tidur itu terdengar ada sebuah kegiatan di dapur, ada masak gitu ya, suara-suara masak itu. Akhirnya dia terbangun itu ya jam 5:30. Loh udah bangun Mas? Ya dikasih minum-minuman, kasih sarapan gitu. Terus dia memberanikan diri untuk Neng kalau mau mandi kemana ini Neng ya? Oh mohon maaf Kang, di sini tidak ada kamar mandi. Oh terus kalau mau mandi ya ke sungai Kang. Ke sungai itu istilahnya ya agak jauh lah Mas, katanya si Irul tadi itu. Akhirnya si Irul minta tolong sama si Nengnya, bisa dianterin nggak Neng kita ke sungai tersebut gitu. Oh iya mari Kang, mari. Kira-kira berapa jauh? 200 meteran lah. 200. Tapi turun Mas, menurun gitu jalannya. Ya turunannya lumayan curam lah Mas. Kalau hujan itu pasti ya licin Mas, itu berbahaya juga ya. Dia bertanya-tanya, ini si cewek ini kok tetap cantik gitu, rumahnya juga bersih Mas, katanya Mas Irul itu gitu, rumahnya bersih meskipun beralaskan tanah,
rumahnya itu kalau katanya orang Jawa itu kelenengan, separuh bambu, separuh tembok, seperti itulah. Kalau untuk pakaiannya bagaimana? Pakaiannya ya bagus, pakaiannya sederhana seperti orang desa gitu ya, gadis-gadis desa gitulah Mas. Dia juga sering jahit-jahit pakaian-pakaian apanya yang bolong gitu ya, seperti istilahnya anak ke bapak lah, santun ya. Mandilah dia di sungai yang segar gitu, dia berlama-lama, oh enak sejuk, itu normal-normal aja gitu. Akhirnya ketika dia perjalanan pulang menuju rumah tadi, dia kaget Mas. Kagetnya seperti ini, loh, saya ketika turun jalannya kok beda ya sama ketika saya pulang. Nah ini si Irul tadi itu, jalan setapaknya itu beda Mas. Contoh ya, katakanlah kalau turun itu kita bertemu pohon duren katakanlah. Ya. Ketika dia naik, loh pohon durennya nggak ada. Terus rerumputannya juga beda dengan ketika dia turun. Apa mungkin lewat jalan lain? Makanya itu dia bingung di situ. Oh paling ini salah jalan, paling dia nekat aja. Oh dia emang nggak pernah di situ. Tapi dia terus bertanya-tanya, loh kok nggak sama ya suasananya ya? Jangan-jangan saya tersesat nih. Ternyata nggak tersesat. Ternyata dia ketemu rumahnya tadi. Oh itu apa rumahnya? Tapi dia masih berkecambuk di sini. Itu tadi saya lewat jalan mana ya? Saya mau mandi lewat sini, saya pulang kok jalannya beda. Nah, dia lupakanlah itu. Udah dia mau positive thinking aja. Dia masuk rumahnya, akhirnya dia bercengkrama lagi dengan abahnya. Ya seperti tadi. Setelah mandi dia ngobrol. Mas, sebentar lagi saya mau ke kebun. Masnya istirahat di sini aja, temenin si Eneng. Waduh Pak, nggak enak lah Pak. Kalau saya sama si Eneng aja di rumah ini, nggak apa-apa gitu. Bayangin Mas, orangnya ramahnya sampai seperti itu. Dia kan mau ke kebun itu Mas, abahnya itu. Ya. Tapi dia diperbolehkan di rumah tersebut dengan si Eneng. Ini kalau orang tua yang lain kan pasti ya nggak mungkin menyuruh seperti itu kan Mas. Ya, pasti ya protektif lah. Tapi itu kok enggak. Nah, si Irul akhirnya namanya anak yang normal atau baik lah, standar lah. Dia masih bisa jaga etika. Masih bisa lah, normal-normal itu masih dia pegang. Kayaknya bapaknya ke kebun, dia ngobrol sama si Eneng. Loh, si Enengnya itu ketika dia ngobrol itu si Enengnya nggak pernah menatap muka si Mas Irul itu Mas. Jadi mulai hari pertama sampai hari kedua si Enengnya itu tidak pernah menatap mukanya Mas Irul tersebut. Menunduk gini. Iya, entah melihat ke arah sana. Pokoknya dia nggak pernah melihat mukanya Mas Irul. Nah, kata si Irul ini orang ini pendiam, pemalu paling. Kok sampai dia nggak mau melihat wajahnya si orang yang di istilahnya saling komunikasi kan biasanya kayak kita kan, saya sudah pernah lihat wajahnya sampean gitu kan, ini enggak. Lawan bicara. Iya. Dan dia melihat si cewek ini sangat-sangat lugu dan pandangan kosong gitu ya, anak lugu gitulah. Pandangan kosong yang masih istilahnya kisaran polos. Iya, kisaran umur 18 tahunan lah Mas. 18 tahun, 19 baru tahun itu. Lulus Itu sekolah. dari ceritanya Mas Irul itu seperti itu. Singkat cerita Mas, abahnya datang itu 3:30 sore. Dia pergi ke kebun itu jam 10-an, dia pulang 3:30 sore setelah asar gitu. Neng, abah datang itu Neng. Oh ya Bah. Dikasih istilahnya kopi. Kalau orang Jawa nanti digodok no banyu Pak, gitu loh. Kalau itu bahasa Sunda saya lupa itu. Direbusin air lah untuk mandi itu saya lupa ya. Kemudian ya baktinya anak kepada bapaknya gitu Mas. Suasananya itu luar biasa katanya Mas Irul. Ingin berlama-lama di situ Mas. Kerasan. Kerasan apalagi dia juga ceweknya cantik. Itulah namanya kaum Hawa dan kaum Adam kan ya pasti itulah Mas. Karena suasananya apa karena ceweknya Ya ini? itu poin yang tidak akan saya jelaskan ya, itu kan pribadinya Mas Irul. Singkat cerita, masnya nginep lagi dong. Itu istilahnya ketika kasih penawaran seperti itu lagi sama abahnya, bukan si Nengnya, abahnya. Abahnya. Iya, si orang tua tersebut. Pak, nggak enak saya Pak. Kalau saya nginep di sini terus saya nggak enak. Udah nggak apa-apa. Nanti saya anter. Saya bertanggung jawab.
ketemu teman-temannya sampean. Waktu itu dia mau ngubungin temennya, waktu itu kan masih zamannya HP poliponik itu kan mas, HP yang belum Android toh, nggak ada sinyal. Ketepatan Irul mau, teman-teman mau ngabarin gitu loh, istilahnya ngabarin si Mas Dedi sama Akbar sama temennya, saya masih di rumahnya orang itu, HP-nya nggak ada sinyal. Tapi ketepatan abahnya atau orang tua si Eneng ini tadi memberi apa istilahnya kenyamanan, akhirnya dia oke lah, percayalah. Oke, dia nginep lagi dua hari mas. Nginep lagi di situ udah ya berjalan normal, biasa-biasa aja. Pagi harinya lagi dia bangun ya seperti tadi yang kemarin itu, dia dikasih suguhan sarapan, udah kayak istilahnya hotel rasa pedesaan mas. Nah, Mas Lutri itu cerita seperti itu kepada Mas Dedi ya. Waduh, di situ udah nyaman lah Det, saya nggak boleh ngapa-ngapain dah, kayak menantu lah, istilahnya seperti itu. Pedesaan rasa hotel. Nah, kerjanya di hotel bintang 5 waktu itu juga dapat pelayanan seperti bintang 5 bintang gitu. Meskipun makanannya tradisional gitu. Dia mau ke sungai lagi nih mas, udah hafal, dia nggak suruh nganterin si Eneng, dia turun lagi. Ketika turun dia bingung lagi mas, ini jalan kok beda lagi ya? Jadi jalan setapaknya tuh beda lah itu gitu. Ini gimana sih? Namanya dia juga pagi hari kan kebelet, buang aja, saya mohon maaf ya. Pasti dia ya turun aja mas, nekat aja dia turun, pokoknya ke sungai. Ya sungai tetap, sungai seperti yang selain sungai yang kemarin-kemarin itu. Dia pulang itu dia berpikir, jangan-jangan saya pulang nanti jalannya gak sama lagi. Akhirnya dia cepet-cepet. Kalau yang hari pertama kan dia menikmati mandinya ya, dengan air sumber seperti itu ya kan, air jernih seperti itu, dia lama-lama. Hari kedua ini dia agak-agak was-was. Jangan-jangan saya ketika kembali jalannya beda lagi ya. Akhirnya dia cepet-cepet. Bener mas, beda. Ketika dia naik lagi ke atas bukit atau ke atas rumah itu, jalannya beda mas. Tapi tidak dia hiraukan karena dia ingin cepat sampai ke atas gitu. Kalau rumahnya beda enggak? Enggak, kalau rumahnya enggak. Ya tapi jalan-jalan di sekitarnya lah yang berbeda, pohon-pohonnya. Bayangkan mas, masa sih turun ada pohon ini, ke atas gak ada pohon itu, kan nggak mungkin juga kalau secara logika. Dia nggak berpikiran lama, pokoknya dia naik aja. Tapi bertemu lagi ke rumah itu, sampai lagi ke rumahnya itu nggak berubah. Dia berpikir terus, Mas Putra, tadi ini gimana sih? Saya ini di mana sih? Gitu. Saya ini harus pulang hari ini juga. Gak nyaman. Awalnya dia nyaman, dia menikmati servisnya bintang 5 ala pedesaan. Akhirnya dia ada resah, ada istilahnya kejanggalan. Karena beda-beda tadi iya, itu ya. Bayangin lah masnya sendiri kalau mengalami hal seperti itu, masa masnya tidak shock? Iya, untung Mas Sirul itu masih bisa mengendalikan diri. Soalnya dia tidak bisa mengendalikan diri, dia tersesat mas. Dia pasti bingung di situ. Tidak bisa ngubungin secara by phone, telepon nggak bisa. Oke, singkat cerita dia akhirnya nekat. Pak, Neng, hari ini saya harus pamit Neng. Gitu. Loh, kok pamit? Gitu. Iyalah, udah nggak enak lah, udah 2 hari. Saya nginep di sini, saya juga orang baru. Irul orangnya bijak kan mas. Pokoknya saya harus melaksanakan silaturahmi dengan akidah atau norma-norma yang baik lah Pak. Gitu. Ya kapan-kapan saya tak kesini lagi Pak. Oh iya saya tunggu lah ya, saya tunggu ya gitu. Si Enengnya juga gitu. Akang jangan pernah lupa sama rumahnya Eneng. Gitu. Bayangin mas, ada pesan-pesan moral dari cewek yang secantik itu. Gimana coba nggak ingin kembali mas? Dan juga dia bingung antara mau di situ terus sama kejanggalan tadi, 50-50. Misal nggak ada kejanggalan mungkin entah itu bisa berapa lama mas. Akhirnya dia pulang. Bapaknya bilang, Neng jagain rumah, bapak mau abah mau nganterin si masnya ini. Oh iya,
di depan pintu. Dia melihat si Mas Irul itu dengan tatapan kosong tapi tidak melihat wajahnya. Dan jaketnya tadi akhirnya kembalilah Irul. Neng, ada salah satu jaket nih untuk kenang-kenangan si Neng. Nah, jaketnya ini dikasihkan ke Neng tadi itu, si cewek tadi. Oh iya Kang, makasih ya. Itu luar biasa lah menurut saya, psikologi perpisahan yang meskipun 2 hari tapi ya luar biasa. Dan itu jaketnya ada tulisan istilahnya nama instansi dia bekerja, Mas. Hotel bintang 5 itu yang di Sawah Besar itu. Ya. Itu jaket hotel lah istilahnya. Ini Neng, buat Neng. Ya makasih Bang. Ini jaket kok keren amat ya. Gitu. Ya namanya anak lugu Mas. Si Neng ini kan lugu Mas ya. Ya udah, saya harus pamit. Nanti jangan lupa Kang kesini lagi Kang kapan-kapan. Oke. Nanti saya kapan-kapan tak kesini lagi. Saya nggak enak sama teman-teman nih. Pasti teman-teman udah nunggu nih Neng. Ya udah, monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah diantarin. Kalau mau nyari saya nanti Neng bisa apa istilahnya? Ya di alamat jaket inilah. Di jaket itu kan ada alamatnya Mas. Oh iya. Ya istilahnya jaket kerja lah. Di Jakarta Pusat lah istilahnya itu. Tapi kan si Irul berharapan seperti ini. Nggak mungkin juga Neng ke sana gitu. Pasti saya kesini paling nggak suatu saat Neng antah sama teman-temannya gitu kan. Dia masih berharap Mas di situ. Masih berharap bertemu gitu kayak istri. Singkat cerita apa di pertigaan yang Neng ambil kayu tadi itu Mas. Ya. Nah, anterin sampai sini dulu ya Mas. Oh iya Bah. Dia cium tangan si Abah tersebut. Saya makasih loh Bah, udah dijamu 2 hari di sini. Oh iya nggak apa-apa lah. Masnya baik udah bantu anak saya. Ya saya makasih lah. Masnya udah jaga anak saya. Udah pesan-pesan moral yang baik. Abah tak pulang dulu ya. Oh iya Bah, makasih. Akhirnya dia nggak mungkin melanjutkan ke pos 1 Mas. Nah itu jalannya beda enggak? Nggak, waktu itu udah nggak. Kembali seperti semula. Ya dia tidak melanjutkan ke pos 1 dengan sarannya Abah tadi. Kalau Masnya bingung mending ke pos keamanan. Sebenarnya Abahnya itu memaksa Mas. Saya anterin sampai ke puncak. Tapi si Irulnya kasihan si Neng sendiri di rumah. Jam Dan berapa itu? Itu waktu itu sore Mas. Sekitar jam 4:30 lah. Akhirnya dia udah Bang, udah Bah, saya tak ke pos keamanan aja, saya tanya, nanti saya bisa telepon ke teman saya. Karena HP saya juga nggak ada, waktu itu dia bilang ke Mas Dedi dan Mas Akbar, HP saya nggak ada ces-cesan, apa istilahnya ngecas nggak bisa, mati HP-nya itu. Dia berpikiran untuk ngecas HP di pos keamanan, untuk bisa calling teman-temannya gitu loh Mas, ceritanya seperti itu. Dia turun, tidak melanjutkan ke pos 1, pos 2, tapi dia turun, dia sudah di pos keamanan, udah sepi di situ Mas. Loh, kok istilahnya tumbuh-tumbuhan itu sudah, istilahnya rumput-rumputan udah lebat, terus juga suasananya udah beda. Di parkiran itu yang dulu rame sekarang sepi. Masa sih Jumat, Sabtu, Minggu ini kan biasanya orang-orang rame ke wisata. Ya, hari Minggu ini libur. kok sepi banget gitu. Tapi warung-warung di sekitar parkiran tersebut, di sekitar pos keamanan tersebut buka. Ya, hari itu buka juga. Oke lah, dia sambil ngecas di pos keamanan, dia lapar, dia cari warung di sekitaran parkiran itu Mas, parkiran wisata itu. Dia masuklah ke istilahnya warung, salah satu warung di situ. Dia pesan makanan, dia pesan ya minuman biasa, dia tanya-tanya istilahnya basa-basi ke penjualnya ya. Nah waktu itu dia melihat kalender yang terpasang di warung tersebut bertuliskan tahun 2006 Mas. Jadi di warung tersebut kan ada kalender tuh Mas. Iya. Kalendernya itu Maret April. Jadi di kalender itu 2 bulan gitu Mas. Ya, Nah, kiri kanan. Kiri kanan waktu itu Maret sama April 2006. Dan dia kaget. Ini gimana sih? Warung ini belum tahun 2006 kok dipasang kalender 2006. Ngaco nih, dia bilang gitu. Waktu dia mau bayar, Bu, itu kalendernya kok
2006 Bu. Loh, ya emang 2006 Kang gitu. Ah ibu ini. Iya Kang ini gimana coba. Sekarang ini 2006 Kang, Maret. Hari Rabu. Hah? Hari Rabu? Ah hari Minggu ini Bu. Hari Rabu Kang. Oh makanya kok sepi ya Bu. Bukan Minggu ini Bu. Bukan Kang. Sekarang hari Rabu bulan Maret 2006. Akhirnya dia nggak mau debat kan Mas. Ah udahlah ini pasti orang SDM yang nggak baik lah ini. Akhirnya dia bayar. Ya, dan dia bertanya-tanya juga, Bu, ini kalau mau pulang ke Jakarta Pusat itu gimana Bu? Kak? Karena nggak ada angkot di sini kok udah sepi banget. Oh, sekarang udah nggak ada angkot, Kang. Dan di sini juga konsistensinya kan nggak ada kendaraan, Mas. Akhirnya dia bertanya ke orang warung itu. Dan orang warung tadi ya bercerita, loh Mas, sekarang ini tahun 2006 ini angkot-angkot itu tidak seperti dulu Mas. Kalau tahun-tahun yang kemarin itu angkot ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Minggu ya sering kesini lalu lalang. Tapi sekarang ini udah sepi Mas. Angkot mau beroperasi ketika Sabtu Minggu aja. Makanya kalau hari Rabu ini sepi. Nah, dia semakin kaget kan Mas. Ini gimana sih orang ini? Oh kemarin Jumat rame kok angkot di sini. Parkiran juga angkot-angkot banyak. Dia bilang juga sekarang hari Rabu Maret tahun 2006. Ini ngaco kan katanya Mas Irul itu. Ini nggak beres nih orang yang jual ya. Udah penjualnya nggak tanya. Ya akhirnya penjualnya tanya, Masnya dari mana? Saya dari Bu. Di itu loh ada Abah. Siapa itu saya lupa itu. Rumahnya di tengah-tengah gunung itu. Abah ini sama si Neng ini, saya lupa ya namanya. Dia cerita sama si penjual tersebut. Gimana Mas? Masa ada tempat tinggal Mas di situ? Masa ada rumah gitu sih penjual di warung itu? Loh, bener Bu. Masa saya bohong gitu? Wah ini semakin ngaco ini. Irul kan semakin nggak enak ini Mas. Ini kalau diterusin malah debat. Lah itu penjualnya kira-kira baru di situ apa sudah lama? Udah lama. Irul waktu datang di situ sama teman-teman sama Mas Dedi juga udah ada penjual itu Mas, sudah ada penjual. Cuman waktu itu kan ada perdebatan yang keanehan-keanehan itu. Akhirnya bijaksana. Udahlah, saya tak terusin perjalanannya daripada berdebat kusir seperti ini. Si Irul. Ya si Irul itu akhirnya dia pulang dengan berjalan ke arah ojek, tempat ojek, pangkalan ojek yang disarankan sama si penjual tadi Mas. Masnya kalau mau ke Jakarta Pusat di sini ada ojek Mas, jadi ya ojek itu aja, angkot sudah nggak ada. Akhirnya dia jalan ke pangkalan ojek. Di tengah perjalanan atau di saat dia perjalanan menuju pangkal ojek itu istilahnya dia bertanya-tanya lagi Mas, saya ini gimana ya, waktu mandi kayak gitu disambut orang baik banget, katanya ada rumah, kataku ada rumah, ternyata kata orang nggak ada rumah. Terus dia lihat kalender tahun 2006, dia datang hari Jumat, dia pikir sekarang hari Minggu, lalu 2 hari kan Jumat, Sabtu, Minggu Mas. Lah ini kok hari Rabu. Dengan berjalan menuju pangkalan ojek itu dia bertanya-tanya, ini nggak beres ini. Akhirnya dialah sampai di tempat pangkalan ojek Mas, mau nggak nganterin saya ke Jakarta Pusat di alamat ini? Woi jauh banget Mas, gitu si ojek. Udah saya bayar berapapun Mas, saya bayar udah, pokoknya anterin saya ke rumah. Bener nih Kang? Iya. Udah kalau gitu. Akhirnya mau lah ojek. Bayangin Mas, naik sepeda motor kan, pasti kan ojek kan ya waktu itu kan jarak dekat kan Mas ojek. Ya, dia disewa lah istilahnya, dikasih ongkos lebih. Lah ini si Inir kan penasaran ini Mas, penasaran kan. Coba sih saya tak tanya si ojek ini, siapa tahu yang tadi di warung tadi itu agak ber-SDM rendah istilahnya, yang maaf siapa tahu ibunya agak nggak normal lah istilahnya gitu. Berharap kalau tukang ojeknya bela si Irul. Iya, istilahnya membenarkan si Irul kalau sekarang tahun 2004 bulan Februari hari Minggu. Dia tanya, Mas, saya mau tanya nih Mas. Ya, iya Kang, tanya apa, monggo. Istilahnya gitulah kalau orang Jawa mengatakan seperti itu. Tapi itu pakai bahasa Sunda Mas.
saya nggak bisa bahasa Sunda, saya translate ya pakai bahasa Indonesia. Saya mau tanya nih, sekarang ini tahun 2004 kan Mas? Akang ini bercanda si tukang ojeknya gitu. Loh bener nih saya tanya. Biasanya kan kalau orang tanya itu kan hari sama bulan Mas ya. Ya. Itu masih lupa-lupa, oke lah ditoleransi ya. Tanggal biasanya. Iya, tanggal, hari. Ini tahun Mas. Akhirnya si tukang ojek ketawa. Gimana sih Mas? Sekarang ini 2006. Wah, gak beres. Bener nih Mas? Iya Mas, tahun 2006. Sekarang hari Rabu. Berarti si tukang ojek tidak jadi sefrekuensi. Iya, istilahnya seperti itu. Akhirnya Irul semakin gelap di situ Irul. Ini apa? Ini kenapa saya? Ada apa Kang? Kok tanya seperti? Oh nggak apa-apa. Yaudah, lanjutlah perjalanan. Dan akhirnya singkat cerita Mas, udahlah sampai di kediamannya Mas Irul. Di kediaman Mas Irul itu kisaran jam ya 1:30 siang lah Mas, 1:30 siang. Tadi Irul dari tempat wisata itu kisaran ya pagi lah 8:30 gitu diantar Abah. Dia akhirnya datang di Jakarta Pusat ya kisaran siang sore lah Mas, waktu itu kurang lebih. Akhirnya disitulah puncak momen-momen yang membuat Irul semakin bingung. Mas Irul ini waktu masuk rumah, ojek dibayar, ojeknya sudah pulang lagi ke daerah wisata, dia ketuk pintu, buka pagar, ketuk pintu, dan di rumahnya itu histeris Mas, histeris teriak, Allah ya Allah, anak saya kembali, istilah ibunya, terus adik-adiknya juga. Nggak ada yang ngira itu hantu? Ya itu pasti ada momen-momen. Kalau keluarga kan lihat anaknya kan nggak berpikiran hantu Mas, berpikiran lega. Dan itu kan juga waktu itu masih siang hari Mas, ya masih sore kan, masa ada ketakutan? Nggak ada hal yang seperti itu kan keluarga. Pokoknya anaknya kembali pasti seneng. Perpelukan. Nah Irul kan semakin kaget. Ini apa-apaan coba? Di sana kayak gitu, di sini kayak gitu. Ini kayak gini, ini gimana ini? Irul lepaslah tas rangselnya itu, backpackernya itu dilepas, selain dilepas dia mandi, udah itu histeris. Orang-orang kampung udah ngumpul Mas, bayangin kayak pas pampres gitu Mas, istilahnya Irul itu kayak presiden gitu istilahnya. Irul semakin bingung, wah ini apa pertanyaan-pertanyaan. Akhirnya dia di salah satu momen dia duduk, dia cerita. Nah, ketepatan waktu itu Dedi dan Akbar juga datang di momen sore hari tersebut, ya kisaran maghriban gitulah. Dari pulang kerja dari Jakarta dia langsung menuju rumahnya ya kisaran malam hari sore itulah Mas. Dia datang dan cerita seperti itu, bahwa dia itu bercerita, saya itu cuma 2 hari Bu, Pak, teman-teman, kenapa kalian menganggap saya itu 2 tahun? Nah si temannya juga mengira, emang bener, pakaiannya tetap, sepatunya tetap, dilihat backpackernya tetap, pakaian kotornya itu juga tetap, jaketnya tetap, nggak ada berubah, lecet pun nggak ada. Kan bingung Mas, ya kan? Penduduk bingung dan akhirnya semua bingung. Akhirnya dia bercerita seperti itu dan semua teman-temannya, semua warga di situ heboh bahwa ada kejadian seperti itu, membuat hal-hal yang kiranya tidak mungkin terjadi secara logika akhirnya terjadi seperti itu. Bahwa Irul dia melaksanakan perjalanan wisata 2 hari, tapi di skala momentum kejadian di lingkungan rumahnya dia dikatakan sudah meninggal dunia. Dia bahkan sudah dikasih selamatan 7 hari, 140 hari, 100 hari, udah dikatakan meninggal Mas, udah nggak ketemu jasadnya. Tapi dia kembali, ternyata dia katanya hilang 2 tahun. Berarti masih hidup ditahlili. Iya, seperti itu. Kontekstual seperti itu membuat ya banyak hikmah lah Mas, yang membuat teman-temannya introspeksi bahwa dalam mendaki gunung itu ya kita harus menghormati alam. Gunung juga makhluk hidup, tumbuhan juga makhluk hidup, momentum-momentum yang baru juga kita harus hormati. Dan itulah yang dari hikmah-hikmah tersebut
membuat mereka semakin dewasa dalam melaksanakan kegiatan atau melaksanakan kehidupan yang sampai hari ini. Yes. Seperti itulah, dan akhirnya si ini sama si Akbar masih nggak percaya begitu aja. Udah sekarang atau besok saya tak izin bekerja, kita samperin tuh rumah. Gitu. Oh, didatengin lagi ke gunung itu. Iya, akhirnya kan nggak percaya mas. 5 orang itu. Penasaran, iya. Oh enggak, waktu itu diwakili berapa? Enggak lengkap lah waktu itu. Ya kisaran 3 orang, enggak ceritalah mas enggak cerita masalah itu. Tapi yang jelas Akbar sama Irul ngecek rumah tersebut keesokan harinya mas. Dan waktu itu perdebatan sengit. Waktu dia mau kembali, udah nggak usah gitu. Ibunya masih takut, traumatis. Dan psikologi keluarga nggak mau lagi terjadi seperti itu. Akhirnya lah didampingi oleh salah satu pihak keluarga yang istilahnya tegas, istilahnya yang memantau, istilah gitu mas, istilahnya psikologi supaya baik, saya mendampingi. Ya dia ke tempat wisata lagi, ke persetujuan sengit, dia diperbolehkan sama keluarga, dia mendaki lagi, meskipun dia nggak niat mendaki, dia hanya cek lokasi. Itu pun dia berangkat pagi hari, karena dia nggak mau momen-momen di sore hari atau malam hari mas. Akhirnya dia siang hari di situ, dia cek lokasi, dia naik, dan dia bertemu dengan warung-warung biasa seperti tadi, seperti dia kemarin waktu pulang, suasananya juga gitu sama. Dia naik, waktu itu agak hujan gerimis gitu mas, jadi agak berkabut lah, istilahnya jarak pandangan kalau di gunung itu kan pasti lembab kan mas, kabut ya. Nuansa seperti itulah. Dia naik dengan becek seperti itu. Lah ini Akbar, jadi inilah. Disinilah saya bertemu sama cewek yang membawa kayu bakar dan dia keberatan membawa kayu bakar tersebut. Dan dia istilahnya tidak bisa membawa kayu bakar sendiri. Akhirnya saya iba. Ya saya samperin di sini. Udah nggak usah panjang lebar loh. Langsung aja ke lokasi, nggak usah kayu bakaran gitu. Udah gemes nih teman-temannya ini. Ya dia naiklah lagi ke tempat pertigaan itu, dia nganan, kalau kelurus kan ke pos 1 mas ya. Iya. Itu nganan, dia akhirnya dia cari di situ, itu ada tebing 90 derajat gitu mas, sangat curam itu, jalan setapak tapi kanan kiri udah jurang gitu mas. Ya si Dedi sama Akbar, lu nggak salah jalan nih Rul. Buset lu, nggak salah jalan, ya ini jalannya, mana rumahnya? Ya nggak tahu ini, nggak ketemu gitu mas. Saya ingat saya di sini. Ya, ada momen daerah yang disebut Irul itu dia ingat emang betul di sinilah rumahnya, tapi itu tebing mas, jurang. Bayangin mas, waktu dia ke situ ada rumah mas, tapi ketika dia kembali sama teman-teman, itu jurang dan sangat, ya gimana sih mas, di atas gunung gitu mas, nggak ketemu, itu jurang, daerah di situ tuh jurang mas, nggak ada istilah rumah di atas tanah, nggak ada, itu langsung los ke bawah, itu jurang. Nah kira-kira sama si Aba tadi atau si Neng mungkin dikasih diingatkan misalnya mau kembali lagi nanti seperti apa mungkin? Oh iya, waktu itu ketepatan dia bilang gini, ya semoga Akang bisa bertemu sama Neng kembali dan bisa menemukan rumahnya Neng kembali, tidak lupa dengan ada quote istilahnya pesan-pesan perpisahan seperti itu, dia ingat. Oh, ini aneh, semoga bisa menemukan rumah kembali. Iya, betul. Nah momen itu dia sadar, itu di puncak gerimis mas. Orang berlima tadi itu yang sekumpulan orang yang mau mencari rumah itu tadi, dia tertegun di situ. Bahkan dia sangat shock di situ melihat jurang-jurangnya seperti itu. Dan dia mengatakan, ya Allah, ini gimana ya? Apa yang terjadi denganku? Gitu lah istilahnya. Si Irul tidak percaya lagi. Keanehan apa lagi yang aku jumpai gitu? Apa ini? Dia udah nggak sabar mas Dedi itu sama Mas Akbar, lu udah lah lu ngibul ini Rul, bukan ini Rul, ini udah rumahnya di sini. Wah itu ada perdebatan kusir di situ.
Akhirnya diingatkanlah, udahlah kita nggak usah cari seperti ini, waktu juga mau sore, daripada terjadi hal-hal yang nggak baik. Irul juga ingat mas, waktu kembali dia akhirnya mau, oh ya jangan-jangan nanti ketika saya pulang terjadi lagi ketika saya di sungai tadi, jalannya beda gimana. Nah, Irul ketakutan dengan momen itu. Oke lah, kita cepat kembali. Dan Irul tidak mau cerita di situ karena takut nanti psikologi teman-temannya terganggu. Dengan hati yang was-was, dengan jantung berdebar-debar, semoga jalannya tidak berubah lagi. Karena kan di situ berubah-berubah masalahnya. Alhamdulillah, kata Mas Irul bercerita kepada kami dan Mas bercerita kepada kami, itu tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan Mas Irul atau jalan berubah, jalan setapak berubah, itu tidak terjadi Mas. Normal. Akhirnya dia turun, dia nyamperin warungnya, yang warung ibu tadi itu di tempat wisata itu, dia udah berkemas itu Mas, mau tutup. Waktu itu kan mau maghrib kan Mas, otomatis di tempat wisata udah berkemas. Dan Mas Irul tadi bilang, Bu, masih ingat dengan saya? Loh, Kang, kesini lagi Kang? Iya, ini sama teman-teman. Bu, mohon maaf ya Bu, kemarin itu saya tanya aneh-aneh ke ibu, ternyata saya sudah lega lah Bu, sekarang ini gini. Lah, ini ada quote-quote lagi Mas dari orang-orang di sekitar situ. Dia bertanya seperti ini. Nah, ini juga hikmah lagi. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Udah cerita nih ya sama penjual tadi, si ibu-ibu penjual tadi loh. Cerita panjang lebar, singkat cerita. Pokoknya kita itu sering terjadi hal-hal seperti itu. Itu untung Mas masih kejadian seperti itu. Ada yang lebih ekstrim lagi. Oh, berarti nggak hanya si Mas Irul tadi ya? Meskipun tidak setiap hari Mas, tapi dia pernah mengetahui lah momen-momen orang yang bingung, linglung, ada yang orang yang ya seperti Mas Irul tadi. Untungnya Irul kejadiannya tidak se-ekstrim yang diceritakan si ibu. Tidak saya ceritakan di sini Mas ya. Tapi intinya ketika naik gunung ya kita hormati. Ya seperti pesan-pesan moral dari Bapak Ibu kita, ketika kita ke alam, kita harus menghormati alam, ya kan? Buang sampah tidak boleh sembarangan. Ya seperti itu. Intinya ya, harus standar-standar ya dasar lah Mas. Harus bisa jaga sikap, kata-kata terutama ya. Betul, apalagi kelakuan. Dia juga cerita mabuk ketika mau mendaki gunung, si ibu penjualnya itulah Mas. Momen-momen itu jangan sampai terulang. Alhamdulillah Masnya bisa kembali dengan sehat, utuh, bisa bertemu keluarga dan sebagainya. Ini hikmah-hikmah moral Mas. Berarti karena mabuk tadi ya? Walaupun ya, si Irulnya nggak ikut mabuk. Ya, wallahualam lah. Tapi itu pesan istilahnya kalau orang Jawa itu ilmu niteni lah. Kalau orang Jawa mengatakan ilmu niten. Iya itu kan kehendak dari Tuhan. Tapi kan momen-momen itu bisa terjadi di kalangan kita. Itu pesan-pesan dari si penduduk sekitar atau termasuk penjual tersebut. Akhirnya Irul agak psikologi agak reda Mas. Agak reda. Oke lah. Dia tidak mencari jawaban, tetapi dia mencari introspeksi. Bukan jawaban, tapi itu mencari introspeksi di dirinya. Udahlah, tidak usah dibahas. Pokoknya saya selamat, saya bisa berjumpa dengan kalian, dan tempat instansi masih mau menerima pekerjaan lagi, saya bisa bekerja, sudah cukup. Ya, dia tidak melanjutkan konotasi-konotasi atau istilahnya hal-hal yang berbau seperti itu. Terima kasih Mas. Itu singkat cerita yang saya ceritakan. Mohon maaf kalau ada ya istilahnya salah kata atau tidak kelengkapan atau tidak kesempurnaan dari penceritaan yang saya bawakan tadi. Nah, begitulah cerita dari Mas Mustafa yang menceritakan cerita pribadi dari temannya tadi yang namanya Mas. Nah, intinya jika kita bepergian ke tempat intinya di alam ya, harus jaga kata-kata, jaga sikap, perilaku, jangan sampai mengandung konotasi negatif ya. Ini demi keselamatan diri sendiri dan teman-teman kita, satu kelompok intinya. Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini bersama saya Putra Christian. Salam berinding.